Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ideologi Pancasila. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ideologi Pancasila oleh kelompok 6. Adapun anggota kelompok saya yaitu 1. Gusti Hendra Hastawa, 2. Atika Bodide, 3. Ratna Dwi Rahayu, 4. Silvana, 5. Jessica Franda, 6. Serifan Cantika, 7. Nanda Sudinjaka. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas yang pertama yaitu pengertian Pancasila dan ideologi. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dua kata yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan ideologi merupakan sistem pemikiran abstrak, tidak hanya sekedar pembentukan ide, namun dia dapat diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara empiris, setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi, walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksis. Hal ini didefinisikan oleh Maxim. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan atau ide atau gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan di suatu negara, mengatur bagaimana suatu sistem dijalankan. Visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, serta nilai keadilan. Seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman atau dasar dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu hubungan Pancasila sebagai ideologi. Hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu makna Pancasila sebagai ideologi. Ada beberapa makna Pancasila sebagai ideologi, antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai cita-cita negara. Ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan para pemerintah negara. Secara luas, dapat diartikan bahwa nilai-nilai Pancasila terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arahan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, yaitu sistem internasional bangsa negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu fungsi Pancasila sebagai ideologi. 1. Yaitu mempersatukan bangsa, memelihara dan menghidupkan persatuan dan kesatuan. Fungsi ini sangatlah penting bagi bangsa Indonesia karena sebagai masyarakat majemuk seringkali terancam perpecahan. 2. Yaitu membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberikan gambar cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadikan sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita, mengarahkan bangsa melaksanakan pembangunan nasional serta mengambil
mengamalkan Pancasila. Yang ketiga yaitu memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Pancasila memberikan gambaran identitas bangsa Indonesia, sekaligus memberi dorongan bagi nation and transparency berdasarkan Pancasila. Keempat yaitu menyoroti kenyataan yang ada dalam mengikuti upaya terwujudnya cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan bernegara. Selanjutnya itu nilai Pancasila sebagai ideologi. Ada beberapa nilai Pancasila sebagai ideologi, antara lain satu yaitu nilai dasar, artinya sila-sila Pancasila bersifat universal, sehingga dalamnya terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar. Sebuah nilai yang mendasar dan relatif tetapi dan tidak berubah, dan ini terdapat dalam 5 sila dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Dua yaitu nilai instrumental, artinya Pancasila dapat dijabarkan lebih lanjut secara kreativitas dan dinamis sehingga dapat ditetapkan dan kehidupan sehari-hari dengan catatan nilai-nilai menjabarkan tidak terpengaruh dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Ketiga yaitu nilai praktis, artinya Pancasila dapat diterapkan secara real dalam kehidupan sehari-hari. Wujudnya nilai instrumental dalam pembentukan nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Dalam merujuknya nilai praktis yang bersifat abstrak, misalnya saling mendorong, menghormati, bekerjasama, dan kerukunan antar sesama. Selanjutnya yaitu perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi. Ideologi komunisme adalah yang pertama. Ideologi ini merupakan pertama kali diterbitkan pada tanggal 18 Februari 1848, berasal dari Manifest der Kommunisten. Pada saat ini, itu paham menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia. Pada abad 19, komunisme adalah sebuah paham atau ideologi yang menjadi bahan pembenaran mengenai paham sekulerisme. Di masa itu, paham ini lebih mengedepankan ekonomi. Hal ini menjadi petani atau buruh menjadi bagian yang produktif. Di masa selanjutnya, beberapa faksi. Yang kedua yaitu ideologi liberalisme. Munculnya ideologi liberalisme dilatar belakangi oleh situasi di Eropa sebelum abad ke-18 yang diwarnai oleh perang agama, feodalisme, dominan kelompok aristis, dan bentuk pemerintah yang bercorak monar absolut. Dalam situasi demikian, ide-ide literal yang mencerminkan aspirasi kelompok Inggris dan pedagang mulai diterima. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu ideologi dalam arti luas dan ideologi dalam arti sempit. Dalam arti luas, ideologi menunjukkan sebagai pedoman hidup di semua segi kehidupan, baik pribadi maupun umum. Sedangkan dalam arti sempit menunjukkan sebuah pedoman hidup dalam bidang tertentu, misalnya sebagai ideologi negara. Ideologi negara merupakan ideologi mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar negara yang ingin diwujudkan melalui kehidupan negara itu. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yaitu 1. Memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjemuk. 2. Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan mengarahkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. 3. Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. 4. Menjadikan standar nilai dalam melakukan kritik melalui keadaan bangsa dan negara.
Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mendasari Pancasila dipilih sebagai ideologi. 1. Pancasila merupakan ide para pahlawan bangsa. 2. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. 3. Pancasila merupakan aturan paling umum pada bangsa Indonesia. Sekian pembahasan ideologi Pancasila dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.